Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Taisirul Khalaq dalam makro As-Sidqu wal Kadzib. Ini tema yang sedang trending topik, jujur dan tidak jujur dan bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad. As-sidqu utawi iki iku mertelakaken jujur, wal kadzibu lan koro. As-sidqu utawi kangaran bener iku huwa utawi as-sidqu iku al-ikhbaru awe kabar bima kelawan perkara yutabiqu kang natrapi apa ma al-waqi'a ing kenyataan. Wal kadzibu utawi koro iku huwa utawi kadzib iku al-ikhbaru awe kabar bima kelawan perkara la yutabiqu kang ora natrapi kang ora nocoki apa ma al-hu ing al-waqi'. Definisinya dulu. As-sidqu wal ikhbaru bima yutabiqul waqi'. Sederhananya yang namanya jujur. Jujur adalah memberi kabar, memberi berita, menyampaikan kabar, menyampaikan berita sesuai dengan kenyataan. Sedangkan bohong, menyampaikan kabar tidak sesuai dengan kenyataan. Bima la yutabiquhu. Menyampaikan berita, kabar berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wa sebabus sidqi utawi pira-pira sebab jujur iku al-aqlu akal sehat, wa dinu lan agama, wal muru'atu lan keprawiraan, harga diri. Li'annal aqla karena sutuna akal iku yudriku bisa nemu apa akal manfaat sidqi ing manfaate jujur, wa madharratal kadzibi lan bahayane koro. Jadi fala yarda maka ora ridha sapa sahibuhu wong kang duweni akal nafsihi kaduwe awak dhewe ka sahibuhu al madharrata ing bahaya. Fayal tazimu maka terpi sapa sahibu sidqi as-sidqa ing kejujuran. Wali anad dinalan karena seduna agama iku ya muru perintah apa adin bisidqi kelawan jujur wayan halan nyeka apa adin an bitihi saking sewalika as-sidqu. Wa kadzalika lan kaya mon kumun adin as-sahibul muruati utawi wong kang duweni keprawiraan jati diri atau harga diri iku la yardo ora ridho sapa sahibul muru'a li nafsihi maring awak dhewe ke sahibul muru'a illa sidqa angin ing jujur. Liannahu karena satuna as-sidqa iku yatlubu mamrih apa as-sidqa mamrih at-tahalli ing gawe pepaes bijamilil khisali kelawan bagus-bagusnya piro-piro tingkah wala jamala lan ora ana kebagusan iku maujud fil kadzibi ing dalam koro. Beberapa hal yang menjadi motivasi kejujuran atau hal-hal yang melatar belakangi kenapa orang harus jujur. Pertama, al-aqlu. Ada tiga hal yang bisa memicu atau bisa mendorong seorang melakukan kejujuran, yaitu pertama pertimbangan akal sehat, kemudian yang kedua pertimbangan agama, dan yang ketiga pertimbangan harga diri, kehormatan. Li'annal aqla yudriku manfaata sidqi wa madharratal kadzib fala yarda sahibuhu li nafsihi al-madharra fayaltazimu sidqa. Pertama akal. Akal sehat akan tahu betul betapa kejujuran itu sangat berguna dan betapa kebohongan sangat berbahaya. Maka pemilik akal sehat, orang yang punya akal sehat tentu tidak rela dia akan tertimpa bahaya atau akan tertimpa hal-hal yang tidak menyamankan, mengenakan. Jadi fayal tasmus sudoko, maka dia harus jujur. Jadi dengan sendirinya orang yang punya akal sehat pasti akan lebih memilih kejujuran daripada kebohongan karena apapun bentuk
penyelamatan kebohongan, apapun bentuk kebohongan, manfaat kebohongan tentu itu jauh akan lebih berbahaya. Makanya dia lebih memilih jujur. Kemudian alasan agama, wali anad dina ya'muru bisidqi wa yanha 'an dziddihi. Tentu agama kita terutama tentu sangat-sangat mengagungkan, sangat-sangat mengapresiasi kejujuran dan sangat-sangat melarang kebohongan. Jadi ya sudah, atas atas perintah agama seseorang akan melakukan hal yang jujur, menyampaikan berita sesuai dengan fakta dan tidak akan pernah melakukan kebohongan atau menyampaikan berita yang masih hoax, yang masih belum jelas kebenarannya. Wa kadzalika sahibul muru'ati la yardha li nafsihi illa sidqa. Kemudian alasan yang ketiga adalah kehormatan diri. Tentu orang yang punya kehormatan diri, punya punya kehormatan, punya muru'ah tinggi, punya kehormatan tinggi. Dia tidak akan rela kecuali harus berkata jujur atau kecuali harus menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan fakta. Karena berkata jujur ini bagian dari perilaku-perilaku baik. Dan tentu wala jamala fil kadzibi. Sementara dalam kebohongan sama sekali tidak ada kebaikan-kebaikan. Orang yang punya kehormatan diri tentu akan lebih memilih eh, tahalli, menghias diri dengan perilaku-perilaku baik. Termasuk diantaranya adalah kejujuran. Sementara dalam kebohongan ya la jamala fihi, tidak ada kebaikan sama sekali. Sekarang kebalikannya. Wa sababul kadzibi uti sebabe goroh iku iradatu jalbin naf'i. Umumnya iradatu jalbil naf'i ngarepaken narik manfaat. Wa iradatu daf'ad dorori lan ngarepaken menghilang bahaya. Li annal insana karena setuhune menungsa iku kajara kadang ningali sapa insan fil kadzibi ing dalem goro assalamata ing keselamatan lan ajilata kang akeh-akeh. Fayatihi maka nekani sapa insan ing kadzib ya rolan ningali sapa insan fil sidqi ing dalem jujur tidak ing sawalike assalama. Falayatihi maka nekani sapa insan hi ing asyidqa. Tapi wa dhararul kadzibi utawi bahayane bohong iku yaudu balik apa doror ila sahibi bi maring kang duweni kadzib. Jadi fayuh taqoru maka den ina sapa sahibul kadzib wa tadhi'u lan ilang apa asiqatu kepercayaan bihi kelawan sahib. Wa yustadzalu lan den bilang-bilang ina sapa sahib fid dunya ing dalam dunya wa yu'aqabu lan den siksa sapa sahibul kadzib fil akhirati ing dalam akhirat. Wa ya'udu lan balik sapa apa darurul kadzib ila khairi sahibi maring liyane kang duweni kadzib. Li annal kadzdzab kana satune wong kang akeh goro iku yang itu janji sapa al kadzdzab khairuhu ing liyane kadzdzab khairon ing kebagusan. Tapi summa yukhlifuhu maka kari-kari nulayani sapa sahibul kadzib atau kadzdzab ing khairuhu fatan kasiru maka dadi nelangsa apa nafsuhu atina khair. Li khaibati rojaihi karena rugine harapan khair. Summa yakhlifu maka karin nulayani sapa sahib ing khairuhu patan kasiru maka dadi nelangsa sapa apa nafsuhu atina khairuhu li khaibati rojaihi karena rugine pengarep-ngarepe khairuhu. Wali annahu lan karena setune al kadzab iku yastasilu gawe gampang sapa al kadzab al khibata ing rasani wa namimah lan adu-adu. Faya ba'atu maka nangekaken opo sapa al-kadzdzab annasa ing manusa bisa babi dzalika iklawan sebab mengkono-mengkono yastasilul khibah wan namimah ala tabakhudi ing atase saling benci wa takhasumilan saring adu-adu permusuhan. Sekarang kebalikannya, hal-hal yang memicu kebohongan. Biasanya umumnya hal-hal yang memicu kebohongan itu minimal dua, umumnya dua. Iradatu jalbin naf'i wa iradatu daf'ad dorori fil ajilah. Ada fil ajilahnya.
yaitu berharap mengambil manfaat atau menghindari bahaya sesaat. Jadi mengambil manfaat sesaat atau menghindari bahaya sesaat. Padahal ya setelah itu ya ada bahaya, tidak ada manfaat setelah itu. Karena qad yara fil kadhibi salama al-ajilah. Terkadang orang yakin ada di dalam kebohongan itu ada safety, ada keamanan, ada jaminan keamanan. Di dalam kebohongan itu ada jaminan keamanan, tapi dalam tempo yang sesaat, sehingga dia terpaksa melakukan kebohongan. Sementara sebaliknya, wa yara fi sidqi diddaha falayatihi. Sementara sebaliknya dalam kejujuran justru eh, akan terkena bahaya, kebalikan daripada keamanan. Jadi tidak ada jaminan keamanan dalam kejujuran, tidak ada jaminan keamanan, sementara dalam kebohongan ada jaminan keamanan. Tapi itu suatu sifatnya sementara, yang pada akhirnya wadarurul kadzib yaiduna suhibi, yang pada akhirnya dia akan tertimpa bahaya. Kayak kasus yang lagi trending aja lah. Trending, jadi dia melakukan berita-berita berharap ada perhatian publik, berita-berita bohong, berharap ada perhatian publik, ternyata malah justru sebaliknya. Sementara ya dapat perhatian publik, tapi dalam artian yang berbeda. Wa dararul kadzib ya'udu ila suhibihi. Bahaya kebohongan itu bisa menimpa pelakunya, tapi juga menimpa orang-orang sekitarnya. Menimpa pelakunya tuh gini, bahaya kebohongan itu bisa menimpa pelakunya, takoru, dia akan ketika ketahuan bahwa itu sebuah kebohongan, takoru, maka dianggap remeh. Pasti pelaku kebohongan akan dianggap remeh. Jadi beritanya watati yang kota bihi. Beritanya tidak dipercaya lagi. Orangnya juga tidak dipercaya lagi orangnya. Apa yang dia sampaikan tidak dipercaya, orangnya juga tidak dipercaya. Sehingga ya dengan sendirinya dia diremehkan. Wa yustardalu fid dunya wa ya'aqubu fil akhirah. Dia diremehkan di dunia ini juga dianggap remeh, dan kelak di akhirat nanti dia akan menerima siksaannya. Jadi begitu dahsyatnya bahaya kebohongan, eh, bukan hanya sesaat, tapi itu secara kontinu terus menerus. Wa ya'udu ila khairi sahibihi. Bahaya kebohongan juga bisa menimpa orang-orang sekitarnya. Karena li'annal kadzdzab ya'idu khairuhu khairan, tsumma yukhlifuhu fatankasiru nafsuhu li khaybati rajaihi. Karena seorang pembohong itu biasanya akan menjanjikan hal-hal yang baik-baik, yang enak-enak, yang muluk-muluk, tapi itu hanya sebuah janji, tidak pernah terrealisasi, sehingga akan mengecewakan banyak orang. Nah, kalau sudah mengecewakan banyak orang kan berarti kerugian kebohongan itu juga dialami oleh orang-orang sekitarnya. Itu satu sisi. Di sisi lain, wali annahu yastasilul khibah wan namimah. Orang yang suka melakukan kebohongan, dia akan menganggap remeh eh, menyebar isu-isu hoax, menyebar isu-isu yang belum jelas kebenarannya, dan akan menganggap remeh saling mencaci maki, menganggap remeh saling mengadu. Yang A diadukan ke B, yang B diadukan ke C, yang C diadukan ke A, dan terus menerus seperti itu. Sehingga hal-hal yang seperti itu akan menjadi bom waktu yang pada waktunya akan terjadi at-tabaghud wa takhasum, akan saling membenci. Bayangkan ada satu orang tukang isu, tukang bikin onar, tukang 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 bikin isu. Dia suka kemana-mana dan menceritakan hal yang belum jelas kebenarannya,
satu sama lain diceritakan, semuanya diceritakan. Ya pada akhirnya ya lingkungan itu yang rugi. Jadi akhirnya si satu tetangga dengan tetangga yang lain yang biasanya akur-akur saja gara-gara mendengar cerita dari si tukang isu ini akan menjadi tidak akur. Dan biasanya hal seperti itu menjadi memuncak itu ya gara-gara tadi, gara-gara ada satu orang yang suka bohong atau suka menyebar isu yang belum jelas kebenarannya. Wa kafalan cukup al kadhiba ingkoro apane mazammatan eh, rugine nginane apa qaulullah azza wa jalla dawa Allah taala innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Innama yaftari angepesine gawe-gawe sapa al-kadziba ing koro sapa alladzina wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzin bi ayatillahi ing ayat-ayate Allah. Orang yang melakukan kebohongan itu mereka adalah orang-orang yang memang dari awal suka tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dari awal sudah tidak percaya sehingga ya dia mudah melakukan isu-isu yang tidak jelas atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Wa qauluhu lan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kadzdzabal abdu nalikane koro sapa kawula kadzbatan kelawan sakoro anta ba'ata mangka ngatuh-ngatuhi anusa kang abdu sapa malaku malaikat melan ing sakmil minit lima saking bacine perkara jaa kang teka sapa al abdu bihi kelawan ma. Ketika seorang melakukan kebohongan, satu kebohongan saja, maka malaikat akan menjauh 1 mil. Itu karena minit nimaja abihi, karena saking baunya, saking nggak nyamannya berita yang dia sampaikan. Jadi berita bohong itu satu kebohongan itu akan menjauhkan malaikat rahmat sampai jarak 1 mil karena saking tidak tahan dengan aroma aroma busuknya berita yang dia sampaikan. Wa kafalan cukup asfidoko ing jujur apa netanaan pengalame. Untuk kejujuran cukup apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu piro-piro kang beriman. Hei piro-piro wong akeh amanu kang iman sapa alladzin ittaqu wa sira kabeh Allah ing Allah wa kunu lan ana hasira kabeh iku masyadiqina serta piro-piro wong kang jujur. Perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu masyadiqin. Hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan wa kunu jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi salah satu bentuk takwa adalah kunu ma'as shodiqin, yaitu bersama orang-orang jujur. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrau nemen-nemen sira asyidqa ing jujur wa in ra'aitum senejane katakan sira anna fihi setune iku ing dalem asyidqa al halakata ing kerusakan. Fa inna fihi maksudune iku ing dalem asyidqa an najata ana keselamatan. Dan cukup menjadi motivasi untuk kejujuran adalah kalimat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam sabda taharraw asyidqa wa in ra'aitum anna fihi halaka fa inna fihi an-najah. Berusahalah sekuat mungkin, sebisa-bisa mungkin untuk selalu jujur. Meskipun kamu meskipun kita yakin di sana sementara sementara tidak nyaman, tidak aman. Sementara dalam kejujuran tidak aman. Karena pada hakikatnya fa inna fihi an-najah. Dalam kejujuran itu ada keselamatan. Wallahu alam.